jemaat itu sangat terkesima sama pendeta itu. Karena pendeta itu selalu bilang, ini aku dengar dari Tuhan. Dia kayak hari itu Tuhan tuh kayak buka matanya, jebret. Dia lihat, loh kok ini kayak enggak sesuai firman Tuhan ya. Menurutku problem dari semuanya itu sebenarnya masalah seorang pemimpin rohani yang belum beres sama dirinya. Di mimbar gereja milik Tuhan. Mantap. Di lapangan satu nama terus berkumandang tanpa henti pagi, siang, dan malam. Tapi sayang Yesus tidak di depan. Wow. Ambisi disulap jadi misi. Asik. Kekristenan jadi alat validasi. Wow. Bukan kebenaran tapi kuasa pribadi. Ini rumah Tuhan atau kerajaan berbaju rohani. Hari ini kita nggak ngobrol tentang kesehatan jasmani, tapi kita ngobrol tentang kesehatan jiwa kita. Bicara tentang kesehatan jiwa, maka penting sekali bicara tentang kesehatan spiritual. Jadi hari ini kita bicara tentang kehidupan religius kita, termasuk berbicara tentang gereja. Buat kalian yang penasaran, stay tune sampai habis. Oke? Di podcast ini saya akan ngobrol dengan sosok yang luar biasa. Seorang penginjil, seorang YouTuber yang dikenal karena penyampaian firman Tuhan yang tajam, relevan, dan berakar pada kebenaran firman Tuhan. Welcome Pastor Andre Tunggal. Thank you Dr. Tony, thank you for having me. Juga subscriber Dr. Tony, salam kenal. Saya panggil bro, boleh? Panggil bro, sangat oke. Oke. Pastor ketinggian soalnya. Banyak orang itu merasa resah, bro. Resah karena seakan-akan gereja ini milik seorang primadona. Apakah bro punya keresahan yang sama? Ya, kalau bicara tentang gereja, maka kita lagi bicara tentang satu institusi yang hampir bisa kita bilang begitu banyak ragam dan variasinya, Dok. Gitu ya. Jadi sebenarnya kekristenan, kalau let's say we talk about Christianity atau gereja di Indonesia, itu variannya banyak. Karena memang gereja tidak punya satu aturan yang secara khusus soal bagaimana organisasi gereja itu. Jadi memang bukan diatur begitu. Nah, jadi kalau bicara tentang varian yang sangat banyak itu, maka kita lagi bicara tentang spektrum gereja. Ada yang benar-benar sangat organisasi sekali, ada yang benar-benar hampir bisa kita bilang organisasinya tidak rapi. Nah, organisasi yang tidak rapi itu tidak semua, tetapi sebagian diantaranya juga itu akhirnya karena merupakan ada pemimpinnya, ya maka ada yang namanya abuse kekuasaan atau abuse kepemimpinan. Jadi kalau ngomong primadona, ya pada akhirnya ujung-ujungnya sebagian orang akhirnya bisa menemukan fakta di lapangan bahwa pendetanya itu ya jadi primadonanya begitu. Ini disclaimer, obrolan kita kali ini bukan untuk menyerang gereja atau pribadi tertentu. Ini adalah pengamatan saya tentang kondisi gereja secara umum. Tujuannya bukan untuk ngejudge, tapi untuk mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk introspeksi. Kita ini lagi bangun gereja Tuhan, gereja yang Tuhan mau, atau gereja pribadi. Salah satu karakteristik fenomena gereja milik primadona adalah ada satu sosok yang sangat dominan. Biasanya seorang pemimpin rohani. Dan menurut Pak Andre atau Bro Andre, apakah munculnya sosok yang seperti ini bermasalah? Menurutku ya, yang namanya muncul tokoh yang dominan itu adalah sesuatu yang normal, wajar. Jadi maksudnya adalah di mana-mana, bukan hanya bicara soal gereja, tapi di mana-mana ada tokoh yang dominan, menonjol, dia sering tampil di depan, dia berpengaruh, didengar orang, itu normal dan wajar. Sehingga kita tidak harus selalu melihatnya itu negatif. Tapi yang menjadi negatif adalah ketika dia menjadi seorang pemimpin rohani yang mengarahkan semua orang pada dirinya sendiri. Dan tidak lagi mengarahkan semua orang kepada Kristus, kepada Tuhan. Kadang pendeta juga dikultuskan. Ya, pemimpin rohani ini diperlakukan secara berlebihan. Mungkin pemimpinnya sendiri tidak minta diperlakukan seperti itu, tapi
orang-orang di sekitarnya atau jemaatnya memperlakukan dia seperti itu? Pertama, figur yang dominan terus dikultuskan. Kalau ada kedua hal ini tapi yang lain tidak, bermasalah nggak? Sangat bermasalah ketika ya ada sebuah saying ya, ada sebuah lucu-lucuan di kalangan gereja lah begitu ya. Tidak semua tapi lucu-lucuannya begini. Kadang-kadang jemaat itu yang membawa hamba Tuhan itu jatuh dalam dosa. Kadangnya. Iya, kita ngomong pada level yang simple dan lucu aja. Misalnya soal menjamu makan. Iya. Kadang-kadang itu di jamu makan tuh berlebihan sekali sampai-sampai wah itu pendetanya jadi tambah gendut gara-gara jemaatnya. Misalnya ya. Oke. Nah, bukan berarti apa maksudnya jemaat itu punya kita memahami ya, jemaat itu punya hati yang baik, dia pengen memberi yang Tujuannya terbaik. baik. Iya, tujuannya baik. Cuman pada akhirnya menurutku ya, pada akhirnya kontrol itu juga harus ada di hamba Tuhannya. Harus ada di pendetanya sendiri. Dia harus mengontrol diri dan membatasi dirinya. Bahwa yang sebenarnya punya sikap etis bagaimana dia berlaku sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang tokoh rohani yang memberikan keteladanan rohani, dia harus membatasi dirinya. Kadang-kadang jemaat itu menurut saya susah untuk kemudian kita kontrol batasin jemaat ya, tapi seorang hamba Tuhan dan pendeta itu sendiri yang harus punya kode etiknya. Oke. Begitu kan? Sama kayak setiap profesi kan pasti punya kode etik. Ya. Dokter pun punya kode etik. Jadi dia sendiri harus bisa batasin diri. Saya mau kasih contoh, ada figur rohani yang sangat dominan dan dikultuskan. Tapi menurut saya nggak ada masalah. Contoh ya, Mother Teresa. Sangat dominan, sangat dikultuskan, atau Paus. Dominan, dikultuskan, tapi mereka punya batasan. Dan kalau saya melihat kehidupannya, ini bukan melambangkan sosok figur yang mendominasi Yang mau gereja. dilayani. Iya. Terus ciri-ciri fenomena gereja milik primadona yang berikutnya adalah kekuasaan yang absolut, absolute power. Jadi semua pemimpin tentunya kalau punya absolute power tanpa pengawasan akan mudah terjebak dengan penyalahgunaan otoritas. Setuju ya? Setuju. Karena ada saying power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Ya benar ya. Jadi biasanya absolute power ini diciptakan secara intensional dengan menggunakan sistem atau terjadi secara natural di dalam gereja. Jadi sebenarnya gini, kita itu harus mampu melihat bahwa seorang leader di gereja, institusi rohani, whatsoever, dia itu manusia biasa. Dan dia manusia biasa yang juga bisa jatuh di dalam pencobaan, termasuk dia manusia biasa yang juga bisa keliru. Ya, kita ambil sisi positifnya demikian. Jadi ada satu saying lagi kalau aku mau melengkapi saying itu Lincoln ya yang bilang, if you want to know the real character of someone, you give him power. Ya, jadi kasih dia power maka akan kelihatan karakter dia itu gimana. Nah sebenarnya justru figur seorang hamba Tuhan pendeta itu akan terlihat juga kelihatan karakternya kalau dia punya power. Nah sekali lagi power itu adalah sesuatu yang baik ketika dilakukan atau diemban dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tetapi menjadi sesuatu yang toksik dan bahaya banget ketika dia itu melayani diri sendiri tuh. Nah, jadi memang pada akhirnya kita harus mampu melihat bahwa kekuasaan dan sebagainya itu menurutku adalah satu hal yang harus benar-benar hati-hati ketika ada seorang pemimpin rohani mengembannya. Begitu sih. Ya makanya bagi sebagian gereja tuh ada yang namanya kontrolnya itu yaitu ketika misalnya ada orang yang sebut majelis atau penatua itu ada mengimbangi begitu. Menurutku sebenarnya gereja yang sehat itu seharusnya tidak dimulai dengan sebuah fobia atau ketakutan bahwa oh ini nanti akan bagaimana dan bagaimana, enggak, tapi harusnya dimulai dengan sebuah trust dan satu value takut akan Tuhan itu
supaya masing-masing pendeta, hamba Tuhan maupun para pemimpin yang lain, mereka sama-sama bisa ada saling keterbukaan, saling koreksi kalau udah melenceng. Begitu sih kira-kira, Dok. Ya, kalau saya dikasih absolute power, saya akan enjoy karena gampang lah, semua akan cepat beres, sesuai dengan keinginan saya. Pertanyaan saya, ada nggak pemimpin rohani yang diberi absolute power, tapi sadar bahwa ini semua akan membuat dia gampang jatuh, gampang menyalahgunakan otoritas, tapi dengan sukarela menyerahkan absolute power ini, ya, dan membentuk pengawasan supaya dirinya itu tidak nyeleweng. Ada contohnya nggak? Banyak. Sebenarnya contohnya banyak. Yaitu ada pemimpin yang baik, Iya. yang sebenarnya tidak mau agar kelewat batas. Makanya dia, misalnya ya, pada level yang paling sederhana contohnya, ada dia mengangkat misalnya figur yang mengatur keuangan gereja bukan dari keluarganya dia atau bukan dari pihaknya dia supaya menguntungkan dia, tapi juga dari orang yang lain yang bisa check and balance ya, independen dan sebagainya. Itu contoh paling sederhana yang menunjukkan bahwa ada pemimpin-pemimpin yang sadar dan memang tidak boleh dia terlalu berlebihan di dalam pegang kuasa begitu. Ciri keempat adalah keuangan yang tidak transparan. Ya. Kalau di Singapura, gereja sebagai charitable organization ini wajib melaporkan financial report atau statement yang diaudit secara independen. Ada nggak aturan seperti ini di Indonesia? Sejauh pengamatanku, ini tidak ada aturan yang ketat soal itu. Iya. Oke. Tapi Tapi apakah ada gereja-gereja yang memberlakukan sistem itu? Ada. Dan menurutku itu baik. Jadi ada setiap tahun ada auditor independen yang mengaudit itu keuangan gereja dan jadinya itu positif ya. Jadi gereja tidak sembarangan soal keuangan ya. Tapi ada lagi gereja-gereja lain yang memang mungkin tidak menetapkan standar itu. Dan kalau tidak menetapkan standar itu bukan berarti dia juga salah gunakan, bukan berarti. Tapi itu memang rentan dan pada akhirnya memang kita menyaksikan ada contoh-contoh juga yang kemudian menyalahgunakan keuangan ya, begitu Dok. Itu masalahnya harus diakui ada. Sekarang kalau seorang businessman yang sangat sukses, uangnya banyak, berhasil, punya gaya hidup hedon, gaya hidup mewah. Ya. Menurut saya, ya itu uangmu kan, gak terserah. Betul ya. Tapi kalau pendeta yang sukses, jemaatnya banyak, terus persembahannya gede, diundang di mana-mana, terus punya rumah segede istana, mobilnya mewah, jamnya ratusan juta, bermerek. Kalau I'm become a devil advocate, emangnya salahnya di mana? Menurutku salahnya adalah begini ya. Aku punya pandangan sendiri soal bisnismen itu ya. Aku punya pandangan sendiri. Tapi let's say kita menekankan pada masalah pendeta dulu ya. Kita harus mengakui bahwa ada suatu keberatan moral yang dirasakan oleh layperson tentang let's say pendeta atau hamba Tuhan yang hidupnya bermewah-mewah. Kalau tadi itu kan ngomongnya judulnya kesimpulannya hidup mewah, udah gitu hidup aja mewah, kan. Jamnya bermerek, apa mobil dan sebagainya, hidup mewah. Jadi ada satu keberatan yang menurut aku bisa diterima. Dan sebagai seorang hamba Tuhan harusnya kita pun menyadari bahwa kita itu adalah seorang yang dipercayakan untuk punya misi membawa jemaat mendekat kepada Tuhan. Jika kita punya misi untuk membawa jemaat mendekat kepada Tuhan, maka kita harus look up to Christ. Di mana Kristus itu adalah Kristus yang spiritualitasnya bukan memperkaya diri. Tapi spiritualitasnya adalah menjadi berkat. Spiritualitasnya itu adalah justru malah menjadi miskin. Spiritualitasnya itu justru menyerahkan diri. Spiritualitasnya itu justru merendahkan diri. Jadi spiritualitas Kristus itu menurutku adalah spiritualitas seorang Kristen yang sehat.
Oke. Bagaimana mungkin seorang pendeta itu kemudian membawa jemaat mendekat kepada Kristus itu, tapi dengan gaya hidup yang bermewah-mewah? Itu pertanyaannya. Nah, jadi menurutku ya, apakah boleh, ini contoh ya, apakah boleh misalnya seorang pendeta punya mobil? Bagi masyarakat di kelompok ya, misalnya dia melayani di gunung, di gunung yang tidak ada jalanan yang bagus, di mana jemaatnya petani dan sebagainya. Boleh nggak dia pakai mobil? Menurutku bisa, sebagian orang akan bilang ini terlalu mewah, Pak. Tapi jika dia di kota, boleh nggak dia pakai mobil? Lebih wajar. Makanya tergantung mobilnya apa. Iya juga ya. Kalau Lamborghini lain lagi ya. Tapi maksudku adalah ini bukan soal boleh nggak boleh. Iya, oke. Tetapi ini soal spiritualitas apa yang dia sedang tunjukkan kepada jemaat. Iya. Gitu loh. Itu penting. Iya. Spiritualitas apa yang lagi dia tunjukin, dan spiritualitas itu akan terlihat dari apa yang kelihatan, yaitu apa yang dia pakai, apa yang dia hidupi, mobil apa yang dia naiki, makanan apa yang dia cari. Apakah yang dia ini ketika interaksi sama jemaat mau hedon-hedon melulu, ayo jalan-jalan yuk ke luar negeri, ayo makan yuk dan sebagainya. Hati-hati. Iya. Meskipun, nah makanya aku bilang kita harus balik pada apa yang paling esensi. Spiritualitasnya apa? Kelihatan nggak dia ini adalah seorang yang mengikut Yesus sampai pada spiritualitas Yesus. Oke. Jadi masalahnya bukan pakai uang jemaat, pakai uang gereja untuk memperkaya diri, untuk tampil hedon, tapi masalahnya lebih ke mengikuti gaya hidup Kristus. Iya. Sekali lagi, gaya hidup Kristus jangan diinikan sebagai pakai baju seperti Yesus, jenggotan, rambut panjang kayak Yesus misalnya. Iya. Tapi gaya hidup itu adalah bagaimana Kristus itu menghidupi hidup apa yang kita baca di kitab suci, apa yang kita lihat. Bagaimana dia mengajarkan supaya kita itu tidak menaruh hati kita kepada kenyamanan dunia, harta dan sebagainya. Right? Dan itu harusnya yang kemudian menjadi kode etik seorang hamba Tuhan tuh. Gitu sih menurutku. Kalau aku boleh nambahin, sebenarnya bahkan kalau kita bilang businessman nih, kaya banget, tajir melintir misalnya. Lalu kemudian dia punya gaya hidup mewah dan kita bilang, ya udah itu oke-oke saja. Menurutku bahkan perlu dikritisi. Iya, oke. Maksudnya gini, aku menerima bahwa misalnya setiap orang itu punya circle dan lingkungannya. Gitu, aku menerima, dan setiap orang tuh punya level-level kehidupan dia, atau mungkin lingkungan dia tuh bergaul dalam profesi dia. Kadang memang butuh untuk kemudian punya certain level tertentu. Misalnya contohnya simpelnya dari olahraganya kelihatan. Ya dari jangan olahraga deh, ngopi-ngopinya kelihatan. Ada yang ngopi di warung kopi pinggir jalan, tapi ini ngopinya ada di sampai mall-mall mewah, hotel bintang 5. Apakah itu lantas kemudian kita bilang berdosa? Oh tidak. Sejauh memang dia menjalankan kehidupannya dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Menurutku adalah seorang yang punya uang tidak serta-merta dia harus bermewah-mewah. Ini kita bicara tentang businessman ya, bukan hamba Tuhan. Businessman. Ya. Jadi gini, kita mulai dengan satu teologi yang benar dulu. Harta itu milik siapa? Ya. Itu dulu. Kita harus mulai dengan itu dulu. Menurut saya, seorang Kristen yang benar menyadari bahwa harta itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada dia. Kalau dipercayakan kepada dia, maka apakah berarti you bisa hambur-hamburkan itu sembarangan sesuai keinginan you? Jadi banyak orang itu bergaya hidup seperti yang mewah hedon karena terikat. Iya. Bisa macam-macam juga tuh, terikat pada macam-macam. Terikat pada apa? Salah satunya terikat pada pengakuan. Mau diterima orang, mau dihormatin orang. Ya beda. Dunia itu ngajarin kita begini loh, Dok. Ini real. Dunia tuh ngajarin kita spiritualitas yang pengen menanjak. Contoh ya, kita masuk mall. Ini di Indo ya. Masuk mall. Kita masuk pakai merek, aku sebut aja ya, sama-sama Toyota. Tapi yang satu Agya, yang satu Alphard. Perlakuannya beda nggak? Beda. Pasti beda. Iya kan? Masuk pakai Agya sama satpam, disetopin, diperiksa dari depan sampai belakang, atas sampai bawah, dibuka sampai bagasi-bagasinya. Iya. Betul toh? Iya. Tapi pakai Alphard, bos. Bener?
Kita itu hidup di tengah dunia yang seperti itu. Tanpa sadar, orang bisa nggak berpikir, aku mesti punya Alphard supaya aku dihormati. Dan akhirnya dia berlomba-lomba untuk naik level, berlomba-lomba untuk beli Rolex, berlomba-lomba beli baju bermerek, supaya apa? Diterima. Alright. Sehatkah kekristenan seperti itu? Jadi kaya itu boleh, tapi jangan sampai kekayaanmu itu mengikat hidupmu. Cakep. Topik ini seru banget. Kalian pasti punya banyak pertanyaan atau unek-unek. Jangan malu-malu, langsung saja tulis di kolom komentar. Bro, saya itu pernah berada di suatu gereja yang apa-apa harus lapor. Misalnya saya nggak bisa ke gereja atau nggak bisa ke cell group, lapor ke cell group leader. Terus harus make up cell group, make up service. Mau ketemu orang, lapor. Mau makan sama siapa gitu, lapor. Hah? Sampai segitunya? Sampai segitunya. Terus orang mau pacaran sama ini, lapor bro, minta persetujuan dulu. Ya. Pertanyaan saya, sejauh mana seorang pemimpin rohani ini punya otoritas terhadap kehidupan jemaatnya? Batasnya sampai di mana? Itu tadi contoh yang ekstrim, tapi nggak semua seperti itulah. Aku mencoba untuk simpatik terhadap gereja yang memberlakukan sistem kayak gitu. Apakah ada? Menurutku ada. Dan aku juga pernah tahu ada 1-2 gereja yang memberlakukan sistem kayak gitu. Kayak gitu ya. Pacarannya mesti lapor dan sebagainya. Menurutku pada akhirnya gereja-gereja seperti itu mungkin bermaksud supaya merasa bertanggung jawab dengan domba-dombanya, menggembalakan sampai-sampai semuanya diatur. Sebenarnya fenomena ini sama seperti fenomena parenting. Ada orang tua yang merasa bertanggung jawab kalau dia menjadi orang tua yang ngatur anaknya. Sampai-sampai pakai sepatu warna apa dan baju warna apa. Kalau kita lihat pada fenomena itu, kita bisa ngerti. Ada satu mungkin intensi yang baik. Tapi caranya menurut saya keliru. Caranya tidak baik. Ketika kita membuat anak kita seperti itu dengan pola parenting begitu, menurut saya kita tidak mendewasakan anak itu. Bahkan kita membuat anak itu nanti akan menjadi orang dewasa yang sangat legalistik. Apa legalistik? Pokoknya semuanya mesti SOP, aturan. Semuanya mesti begini. Kalau nggak bisa, dia tidak akan bisa terima. Kenapa? Karena dia besar dengan pola cara begitu. Yang bagiku itu tidak mendewasakan seseorang. Kalau kita ingin mendewasakan seseorang, maka kita harus membuat dia itu bersikap dengan reasoning. Kenapa? Jadi orang bersikap, misalnya contoh, orang tidak membuang sampah sembarangan bukan karena ada larangan membuang sampah sembarangan. Setuju nggak dok? Tapi orang tidak membuang sampah sembarangan karena apa? Karena itu adalah sikap etis dia. Dia percaya pada pentingnya menjaga kebersihan. Dia percaya bahwa menjaga kebersihan itu baik. Kalau saya buang sampah nanti orang lain rugi. Ya kan? Kalau saya buang sampah sembarangan nanti petugas kebersihannya repot. Nanti orang lain juga akan gak nyaman. Saya tidak mau dong lingkungannya kotor. Saya pun tidak boleh mengotori lingkungan. Itu namanya reasoning. Itu namanya kedewasaan. Gereja yang sehat menurut saya, pemimpin rohaninya harus mampu membuat jemaatnya sampai pada level itu. Bukan mengatur semuanya seperti itu. Nah menurut saya itu namanya abuse of spiritual. Jadi ada spiritual abuse ya yang didasarkan atas alasan-alasan spiritual yang sebenarnya itu adalah mengabuse kekuasaan dengan cara mengontrol jemaat. Buat saya itu tidak sehat. Misalnya jemaatnya selingkuh, gitu ya. Itu sebatas mana pemimpin rohani itu harus atau bisa menggunakan otoritasnya terhadap jemaatnya itu? Itu kan melanggar. Menurut saya, ketika saya ngomong tadi di awal, bukan berarti semuanya boleh. Bukan berarti kita jadi pemimpin rohani gereja itu, jemaat semua boleh bikin dosa, ya wis. Gak begitu. Kita harus mencoba menemukan keseimbangan, ya kan? Dan kita harus clear bahwa kalau kita mengasihi jemaat, maka kita itu harus mampu untuk melihat bahwa jemaat ini kalau lakukan sesuatu yang keliru harus tegur. Karena kalau dia lakukan sesuatu dan tidak ditegur, berarti kita nggak mengasihi.
Ya. Iya dong. Jadi kalau dia melakukan sesuatu dan dia salah, tegur. Dan kalau misalnya pada level misalnya ini adalah selingkuh, kita harus bedain antara selingkuhnya itu adalah salah di hadapan Tuhan dan efeknya. Efeknya bagi apa? Efeknya secara sosial bagi jemaat. Ya. Ya. Jadi di hadapan Tuhan kalau soal selingkuh itu kita tegur, kita harus ajak dia bertobat dan menyudahi tidak lagi melakukan. Efeknya di hadapan jemaat ini yang kemudian nanti misalnya di dalam pelayanan, apakah ini jadi kesaksian yang baik? Apakah semua orang pada akhirnya ini tahu, terus kemudian dia masih tetap pelayanan? Berarti kita harus istirahatkan dia. Kita berhentikan dia. Dan kita harus mampu mengencourage dia untuk mengaku kesalahan. Oke. Supaya apa? Jemaat tidak merasa bahwa dibiarin. Oke. Jemaat tidak merasa boleh gitu loh. Jemaat harus mampu menghargai juga bahwa pelayanan sendiri itu adalah bagian yang kita harus jalani dengan hati bersih. Gitu loh. Dengan bukan tidak kepura-puraan, kemunafikan. Harus diistirahatkan. Apakah dia boleh kembali ke pelayanan? Boleh. Ketika apa? Ketika dia sudah menghidupi pertobatan dia. Ya kan? Beres dengan pasangan yang Tuhan persatukan, tidak lagi melakukan yang keliru, dan kemudian dia bisa jadi kesaksian. Oke. Jadi kalau saya boleh summarize, batasannya adalah batasan kebenaran firman Tuhan ya. Tentu. Bukan otoritas untuk ngatur kehidupan sehari-hari ya. Iya. Dan sebenarnya gini Dok, penggembalaan yang sehat adalah penggembalaan yang membawa jemaatnya itu bertumbuh dewasa pada Kristus. Bukan pada aturan gembalanya. Bukan pada aturan gerejanya. Pemimpin sejati menggembalakan, bukan mengikat. Menuntun bukan mengekang. Memimpin dan mengendalikan adalah dua gaya kepemimpinan yang berbeda, tapi bedanya tipis. Apalagi kalau ini dibungkus dengan firman Tuhan. Kadang jemaat itu sulit membedakan. Ada nggak practical tips yang bisa digunakan untuk membedakan kedua gaya kepemimpinan seperti ini? Memimpin atau mengikat? Menurut saya dari pengalaman dalam dunia pelayanan sekian belas tahun, menurutku ya jujur, sulit. Oke. Sulit untuk membedakan sebagai seorang jemaat yang mungkin kita bilang jemaat biasa, membedakan, menyadari bahwa dia tuh sedang ada di bawah kuasa kepemimpinan yang mengendalikan dan otoriter dengan kepemimpinan yang sehat. Itu sulit sekali. Jadi kalau dokter tanya, ada nggak tipsnya? Aku ragu aku bisa menjawab dengan tepat dan bermanfaat buat mereka yang nonton. Tapi bukan berarti aku akan menjawab dalam arti gini. Aku akan menjawab dalam arti ya sebenarnya dari tadi apa yang kita elaborasi itu udah kelihatan. Membedakannya dengan cara apa? Apakah pemimpin itu membuat jemaat itu kemudian terarah kepada dirinya atau kepada Yesus? Apakah pemimpin itu patokannya adalah seleranya dia atau seleranya Tuhan? Apakah pemimpin itu kemudian memakai firman Tuhan untuk membenarkan apa yang menjadi seleranya? Nah, itu pun jemaat, makanya aku bilang kalau jemaat biasa itu sulit. Ketika jemaat itu tidak punya satu relasi pribadi sama Tuhan. Jadi aku punya sebuah kesaksiannya begini. Ada satu teman satu minggu yang lalu ya sebelum aku kesini, kita ngobrol. Dia bilang ada satu masa dia itu bertahun-tahun ada di bawah kuasa penggembalaan seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat otoriter. Tapi jemaat itu sangat terkesima sama pendeta itu. Karena pendeta itu selalu bilang, ini aku dengar dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Wah, ini tidak sesuai apa Tuhan. Tuhan ngomong sama saya. Jadi itu kan salah satu hal-hal yang menurut saya tidak salah ketika dia bilang dia dengar dari Tuhan, tapi itu sesuai kebenaran firman. Dan dia dengar dari Tuhan itu membuat ya sekali lagi, kita tuh makin humble, kita tuh makin tunduk pada ini. Itu nggak salah. Tapi kalau dengar dari Tuhan, bahwa kamu harus taat padaku. Untuk kontrol orang. Dengar dari Tuhan bahwa dasarnya adalah aku. Hati-hati. Nah, ini jemaat ini sebenarnya dia adalah seorang leader juga. Dia kayak hari itu Tuhan tuh kayak buka matanya. Jebret. Dia lihat, loh,
kok ini kayak nggak sesuai firman Tuhan ya. Nah, Oke. jadi begini, apa yang aku mau sampaikan, kita akan hampir mustahil untuk bilang bahwa kamu bisa membedakan ini adalah dia memimpin atau dia mengendalikan kalau kamu nggak baca firman juga. Kalau kamu nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan juga, kamu akan sulit membedakan. Ya. To take on further ya. Kadang hamba Tuhan begitu itu tidak sadar. Sepakat. Tidak sadar. Sebagai jemaat, kalau kita lihat ada something wrong dengan pemimpin rohani kita, bagaimana kita harus approach ini? Pindah gereja atau ngomong sama pemimpin rohani? Menurutku yang sehatnya adalah kita bisa ngobrol sama dia. Ya. Dan tanya pendapatnya. Dan ukur sejauh mana, menurutku ya, sejauh mana dia itu bisa menyadari hal yang keliru itu. Ya, ya. Pada akhirnya, kalau misalnya kita ngomong sama dia dan dia tidak bisa menyadari kekeliruannya dan dia ngotot, menurutku it's a good sign for you untuk berpisah jalan. Oke. It's a good sign. Kenapa? Karena kita pun tidak mau kan kemudian menjadi orang yang, hey kamu salah, saya hukum kamu, kan nggak mungkin gitu. Ya kan, kita juga nggak akan melakukan seperti kayak begitu. Tapi oke, dia tidak mau untuk melihat bahwa menundukkan diri pada Kristus itu penting. Ya sudah, kita bisa jalan dong. Menurutku itu hal yang sangat dibenarkan gitu. Tapi kalau misalnya dia menyadari kesalahannya, ya pada akhirnya ya kita harus juga mungkin bisa jadi acting as someone yang berada bersama-sama dengan dia dan misalnya memberi masukan dia, menegur kalau dia salah. Kalau dia punya rasa kerendahan hati yang benar-benar terlihat, menurutku itu tanda yang baik untuk bisa stay with gitu. Tapi kalau dia nggak punya tanda itu, ya sudah. Kita harus demi kesehatan jiwa dan spiritual kita juga gitu loh, Dok. Dan spiritual. Oke, dan biasanya hamba Tuhan atau pemimpin rohani yang seperti ini biasanya anti kritik juga. Nggak bisa dikritik karena udah merasa wah, aku representatif dari Dunning-Kruger namanya ya. Jadi sudah merasa benar banget gitu dan sebagainya. Harus taat, submit. Kalau aku bilang pada akhirnya aku akan memilih, jika aku jadi jemaatnya, aku akan memilih untuk ya sudah, kita bisa jalan. Kita bisa jalan. Karena apa? Karena somehow aku tidak punya, aku sangat meyakini bahwa aku tidak punya kuasa untuk mengubah hati orang. Yang mampu untuk mengubah hati seseorang, aku percaya itu kuasa Roh Kudus. So, as simple as that. Jadi aku akan ngomong sejauh mana aku bisa ngomong. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa berubah lagi dan tidak bisa menyadarinya, ya sudah. Ya udah, kita bisa jalan aja, nggak apa-apa. Gitu. Alright. Oke, bagi kalian yang lagi berpikir atau mau tanya, mau komentar atau mau curhat ya, curhat boleh. Langsung aja tulis di kolom komentar. Bro, banyak gereja itu lagi berlomba-lomba untuk punya jemaat yang banyak, membangun gereja yang megah, dan menciptakan citra mega church. Sebenarnya fenomena seperti ini ada yang salah nggak? Oke, atau got something wrong with that? Menurut aku, fenomena mega church itu adalah fenomena yang aku belajar untuk melihatnya sebagai sesuatu yang oke selama gereja tersebut adalah gereja yang menjalankan apa yang seharusnya jadi perannya dia. Oke, kita ngomong tentang gereja, kita ngomong tentang tempat orang yang biasanya orang hari ini secara awam pahami sebagai tempat orang beribadah. Tapi menurutku bahwa keberadaan gereja Tuhan bikin atau Tuhan dirikan itu bukan sebagai tempat orang beribadah. Bukan tempat orang datang beribadah. Tapi gereja itu adalah tempat di mana orang hidup berkomunitas dan belajar bertumbuh di dalam iman. Belajar bertumbuh, menyalipkan dosa dirinya itu, kecenderungan dosanya, hatinya, hawa nafsunya itu, dan kemudian bangkit bersama Yesus dalam hidup manusia baru. Jadi gereja itu menurutku adalah tempat komunitas, tempat untuk orang bertumbuh, tempat untuk orang mengalami Kristus, ditransformasi day by day. Itu gereja. Sehingga dengan definisi gereja yang seharusnya itu, maka mau itu gereja mega, mau itu gereja mini,
Mega dan mini. Mau itu gereja Baru dengar. mikro. Ya, cuma joking ya. Mau itu gereja yang sifatnya gereja apapun itu, haruslah gereja yang melakukan fungsi itu. Oke. Bukan gereja yang hanya sampai pada penyelenggaraan ibadah minggu. Karena menurutku gereja kalau sampai pada penyelenggaraan ibadah minggu, maka kita sebenarnya sedang membangun apa? Itu pertanyaannya. Apa yang kita lagi build? Apa yang kita lagi bangun? Apakah kita lagi membangun jemaatnya? Atau kita lagi membangun citra gereja kita? Atau kita lagi membangun kemegahan gereja sendiri? Tidak ada yang salah dengan gereja yang megah. Ya. Tidak ada yang salah dengan gereja yang di perkotaan, mau di mall. Saya tidak anti. Ya, ya. Itu gereja yang menurut saya baik untuk menjangkau banyak orang. Tapi harus gereja jangan berhenti pada cuman membuat orang datang. Oke. Gereja harus membuat orang bertumbuh. Jadi mega church apapun itu, kalau dia bisa membuat orang-orangnya bertumbuh serupa Kristus, terpujilah Tuhan. Menurutku begitu. Oke, Nah, oke. sebagai seorang hamba Tuhan, aku melihat bahwa sulit sekali untuk menjadi gereja mega, tapi kemudian membuat jemaatnya itu bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Menurutku sulit. Karena ada kecenderungan di mana orang itu datang, hadir, pulang. Oke. Dan dia akan sulit untuk datang dengan komunitasnya dan sebagainya. Dia ketemu komunitas, itu sulit sekali. Cell group. Kalau bisa sel grupnya berfungsi dengan baik, puji Tuhan. Tapi pada kebanyakan, aku melihat ada sebagian gereja tidak peduli. Oke. Yang penting jemaatnya banyak. Dan paling buruk adalah yang penting persembahannya banyak. Wah, itu lebih buruk lagi tuh. Oke, oke. Gitu sih. Persaingan antar gereja itu sering terjadi kan. Hmm. Dan bisa rebutan jemaat, mau lebih populer, sampai saling menjelekkan dan merasa diri paling benar. Gereja ini, kita ke gereja karena Tuhan Yesus. Harusnya kalau bos kita Tuhan Yesus kan harusnya nggak begitu kan. Persaingan ya. Tapi kenapa kok bisa menjadi seperti ini? Ada persaingan yang tidak sehat. Satu tubuh Kristus saling menjelekkan, saling menikam dari belakang, saling melakukan persaingan yang tidak sehat. Menurutku problem dari semuanya itu, kalau kita tarik adalah sebenarnya masalah seorang pemimpin rohani yang belum beres sama dirinya. Oke. Belum beres. Oke. Sama berhala-berhala. Berhala. Belum beres dengan berhala kontrolnya, belum beres dengan berhala penerimaannya, belum beres dengan dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin kayak begitu akhirnya keluar dengan tone-tone di mana dia tersinggung kalau misalnya jemaatnya pindah ke gereja lain. Iya, iya. Dia marah ketika dia merasa bahwa ada jemaat memuji hamba Tuhan lain. Iya. Bicara pada level personal, orang-orang kayak gitu paling kasihan. Sadar nggak? Itu orang paling kasihan. Menjadi seorang pemimpin rohani tapi dia membiarkan kedagingan itu menguasai hatinya. Makanya kan kelihatan dari persaingan gereja, kelihatan dari gampang tersinggungan, marah kalau misalnya jemaatnya ke gereja lain, quote hamba Tuhan lain, kasih dia marah. Kenapa? Karena tanpa sadar dia menjadikan dirinya pusat. Dia menjadikan dirinya, Diri sendiri. Tuhan palsu itu, ya. Dia menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang harus ditinggikan. Yang kayak gitu paling kasihan. Dia ada di institusi rohani, dia ada di institusi rohani, tapi dia tidak rohani. Ada yang hilang di Anak dalam yang gereja, sulung. anak sulung di Betul. dalam gereja. Yang hilang Bukan hati yang keluar. Betul. Nah, jadi maksudnya kalau lihat begitu, bagaimana? Ya pada akhirnya kita sebagai jemaat, makanya aku dulu berpikir, maksudnya aku selalu bilang kalau bisa tinggal di gereja. Tapi sekarang aku mencoba untuk realistis karena jemaat butuh sehat secara rohaninya. Oke. Aku tidak akan memaksa jemaat untuk stay di gereja. Oke. Maksudnya gimana? Jadi selalu ada yang tanya, kok aku pindah gereja gimana? Aku pindah gereja gimana? Kalau dulu aku akan bilang stay. Oke. Kamu harus ubah, dipakai Tuhan untuk ubah Oke. hal yang tidak benar gitu. Ya. Ya kan? Tapi sekarang aku menjadi lebih realistis karena aku melihat bahwa sering pemimpinnya tidak bisa berubah udah. Ini di Udah gerejanya bohwat ya. Di gerejanya sendiri atau gereja orang lain? Maksudnya, maksudnya orang ini jemaat di gereja orang lain. Siapapun orang Semua dari gereja manapun, aku akan bilang stay dulu. Kenapa? Karena aku
optimis bahwa sebenarnya ya harusnya mereka lah yang menjadi agen perubahan di gereja masing-masing kan. Oke. Iya, ya, tapi pada akhirnya aku realistis bahwa kasihan juga. Iya. Karena pemimpinnya kadang-kadang anti kritik gitu. Anti kritik tidak bisa berubah. Jadi sekarang aku kalau misalnya cuma begitu, aku bilang ya coba doa. Kalau kamu merasa memang ini udah bohwat gak ada obat, pindah. Oke. Pindah untuk kesehatan jiwamu, pindah untuk kesehatan spiritualmu. Kamu berhak untuk menemukan gereja yang membuat engkau lebih dekat pada Yesus, yang membuat engkau lebih menyerupai Kristus, yang membuat engkau punya spiritualitas yang lebih baik. Bukan berarti kemudian kita jadi capung ya kemana-mana, bukan. Tapi aku juga bisa menerima jika hari ini ada orang yang masih pindah-pindah gereja. Iya. Gak apa-apa, asalkan kamu lakukan dengan ketulusan. Iya. Bukan untuk lakukan untuk melayani dirimu sendiri. Karena ada orang tuh pindah-pindah gereja, aku mau cari gereja ideal, tapi tanpa sadar dianya sendiri tinggi hati nih. Dianya tinggi hati, mau dilayani gitu kan. Yeah. Jadi ada yang masuk gereja, gara-gara ketemu Asyirnya kurang senyum, tersinggung. Tersinggung. Itu hati-hati. Kalau udah kayak begitu berarti yang sehat, yang nggak sehat itu dirimu sendiri. Nah, gitu sih. Kalau orang pindah-pindah gereja, itu nggak tertanam, nggak bisa tumbuh, nggak bisa berbuah. Itu seringkali yang dipakai oleh hamba Tuhan. Jargon-jargonnya. Kalau menurut bro gimana? Enggak juga. Enggak juga. Kita harus tertanam pada Kristus. Bukan gereja. Bukan gini. Gereja itu sekali lagi adalah alat yang Tuhan pakai supaya kita bisa bertumbuh kepada Dia, gitu kan ya. Tapi kadang-kadang perkataan-perkataan itu dipakai untuk mengabuse. Yep. Dipakai untuk, kalau aku bilang, menyalahgunakan. Membuat jemaat itu submit, tapi kitanya sendiri nggak bertanggung jawab. Gerejanya sendiri nggak bertanggung jawab. Aku dengar itu berkali-kali. Yang menurut aku seharusnya pusat segalanya itu Kristus, bukan gerejanya. Pusatnya itu bukan hamba Tuhannya, tapi pusatnya adalah Yesus. Ya. Gereja itu kan nggak ada yang sempurna ya. Pasti ada something that you don't like. Ya. Kita manusia, nobody is perfect. Kalau something that you don't like, yang trivial itu dijadikan alat untuk excuse, pindah gereja. Misalnya yang tadi bilang, asyirnya nggak senyum, atau nggak pernah disapa pendetanya. Itu masalahnya di diri sendiri ya. Tapi kalau pindah gereja karena merasa dirinya tidak ditarik ke Tuhan, tapi ditarik ke gereja atau ditarik ke pendetanya. That is a valid reason, man. Jemaat, aku selalu mengencourage jemaat untuk punya mentalitas bahwa saya bukan objek. Ya. Saya subjek. Yes. Kelihatan bedanya di mana? Saya objek itu. Ya kamu dong, bikin saya makin bertumbuh pada Yesus. Kita menjadikan diri kita objek. Atau lebih tepatnya, sebenarnya jauh lebih dalam, kalau kita dissect lebih dalam, kita tuh menjadikan diri kita Tuhannya yang harus dilayani. Fokusnya pada diri sendiri. Pada orang Kristen baru yang baru bertobat, aku paham ada yang kayak gitu. Tapi kalau sudah Kristen lama dan gayanya adalah kamu dong bikin saya bertumbuh, kamu dong yang khotbahnya nggak bagus, kamu dong. Hati-hati tuh. Hati-hati, mental kayak begitu jangan dibawa. Ya. Menurut aku gereja, artikulasi yang benar adalah gereja itu menghadirkan environment yang bikin kita makin dekat dengan Yesus. Dengan cara apa? Kita kalau lihat keteladanan pemimpinnya, kita tuh wah bener ya, aku makin rindu ingin seperti Tuhan Yesus. Melalui pemimpin-pemimpin ini aku bisa melihat contoh yang baik. Nah itu tanda yang bagus ya kan. Yang kedua, pengajarannya. Oh iya ya, pengajarannya tuh selalu ada hal-hal yang aku nggak mampu lihat. Tapi ternyata iya ya, kedalaman pengajaran ini membuat aku tuh melihat sesuatu yang baru dan aku makin kagum pada Yesus. Aku makin rindu untuk menghidupi hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Iya ya, itu bagus. Sekali lagi, environment. Pada akhirnya keputusan bertumbuhnya di mana? Saya. Right. Saya. Gitu. Saya punya saudara-saudara seiman, komunitas yang selalu ingetin, misalnya, ayo, misalnya ya, kopi yuk, ngopi. Waktu ngopi ngumpul, iya aku enjoy, aku bisa cerita apa adanya, cerita keluarga, kalau ada masalah kerjaan, aku bisa berbagi, mereka bisa saling mendoakan. Environment.
Ada jemaat yang atas nama dali itu cuma mau menjadikan dirinya, ayo dong aku dibesuk dong, ayo dong aku di ini dong, ayo dong aku, hati-hati. Oke. Jadi Iya kan? ada yang jemaat sentrik, center jemaatnya Pada diri sendiri. center. Ada yang hamba Tuhannya senternya terhadap diri sendiri. Jadi this can be a problem ya. Iya. Jadi ini adalah perbincangan obrolan yang sangat menarik. I think banyak orang mengalami seperti ini lah. Dan mungkin nggak tahu ini benar atau salah. Tapi kalau ada pertanyaan atau komen atau curhat, silahkan tulis di kolom komentar. Kita sekarang bicara tentang doktrin yang memecah gereja. Ya, ada 3 doktrin yang come into my mind. Yang dipertahankan begitu rupa sehingga menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Nomor 1 bahasa roh, nomor 2 baptisan, dan yang nomor 3 adalah karunia roh dan mujizat. Kita bicara tentang bahasa roh dulu. Aliran karismatik Pantekosta itu mempertahankan bahasa roh mati-matian sebagai esensi ya. Esensi yang kalau nggak ada itu ya nggak ada karismatik, nggak ada Pantekosta gitulah. Yang tidak bisa ditawar. Tapi ada juga pendeta yang bilang bahasa roh itu sesat. Ya. Alkitabnya sama, tapi kok bisa ada 2 interpretasi yang sangat Tajam. berbeda. Berbeda. Bipolar. Yep. Gimana itu? Untuk membuat obrolan ini jadi seru, aku harus kasih fakta bahwa ada gereja karismatik yang tidak lagi menekankan bahasa roh. Oke. Ada gereja karismatik yang tidak lagi menekankan bahwa harus semuanya berbahasa roh. Ada ya. Bahkan ada gereja karismatik yang tidak lagi doktrinnya itu terpusat pada bahasa roh. Artinya dalam ibadah harus ada bahasa roh dan sebagainya. Oke, ada ya. Ada. Jadi kita itu maksudnya seringkali terjebak pada narasi 2 kutub itu. Atau dualistik itu. Yep. Ya, karena narasi dualistik itu narasi yang paling bisa dipahami. Hitam atau putih. Ya kan? Nah, jadi obrolan ini menurutku akan sehat ketika kita menerima ke realita bahwa kita tidak harus selalu ada pada 2 kutub. Antara pro atau kontra. Karena aku pun besar dalam konteks gereja atau kekristenan yang dari yang anti banget bahasa roh, masuk kemudian ke bahasa roh banget, menghidupinya, ya kan, melakukannya dan sebagainya. Terus kemudian aku dididik lagi dalam satu sekolah teologi yang sebenarnya menurut aku tidak anti bahasa roh, menurut aku, ya. Tetapi kemudian mengajarkan semua dan akhirnya aku tumbuh besar dalam 2 kutub. Aku sadar, iya salah banget ya kalau kita cuma hidup pada 2 kutub ini. Anti atau pro. Bahasa roh apakah adalah sesuatu yang kemudian dikatakan dalam Alkitab? Iya, ada. Tetapi kalau misalnya orang mendasarkan doktrin bahasa roh pada Pentakosta, aku tidak setuju. Karena peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana kita tahu orang berbicara dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu. Bahasa roh hari ini, aku mau tanya, ada nggak yang mengerti? Mungkin dari, aku membuka kemungkinan ya, mungkin dari 1 juta ada 1. Aku nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah ketemu sih. Dan menurutku tidak ada hari ini fenomena yang kita lihat sebagai bahasa roh itu sebagai sesuatu yang kemudian diartikan dan sebagainya. Tidak ada. Tapi perhatikan baik-baik. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-13, terutama pasal 12. Paulus itu sebenarnya ngomong tentang fenomena bahasa yang tidak dimengerti. Yaitu yang Paulus juga sebut dengan bahasa roh. Dan Paulus tuh bilang kalau ada bahasa yang kayak begini, karena itu fenomena yang terjadi di jemaat Korintus. Ada orang dalam pertemuan ibadah melakukan bahasa-bahasa itu. Paulus bilang, coba lihat apa yang menjadi efeknya. Kalau ada orang baru datang, dia lihat kamu berbahasa yang tidak bisa dimengerti itu, apa pikiran dia? Paulus nggak langsung bilang benar nggak benar loh. Paulus nggak bilang anti, enggak. Tapi dia tuh mencoba untuk mengajak kita melihat secara reasonable. Orang yang baru datang, waktu lihat kayak gitu, orang pikir kamu apa? Orang pikir kamu gila atau mabuk karena anggur manis, itu kata Paulus. Jadi Paulus bilang, sebaiknya kalau kamu merasa bahwa itu bahasa roh, adalah yang menafsirkan. Supaya orang ngerti itu apa. Oke. Jadi ada fenomenanya nggak?
Ada. Apa itu bahasa roh? Paulus itu menyebut istilahnya bahasa roh. Dan bahasa roh itu menurut aku adalah sesuatu yang fungsinya adalah untuk kalau aku memandangnya sebagai bentuk dari ekspresi pribadi berrelasi sama Tuhan. Oke. Contoh, ada orang yang doa, dia cuma diem aja. Dia cuma bilang Tuhan, 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 dia nangis. Apakah doa begitu salah? Enggak. Tidak. Bahkan kemudian firman Tuhan bagian yang lain mengatakan roh berdoa kepada Tuhan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Maksudnya dia berdoa, dia sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi Tuhan dengar nggak seruan hatinya dia paling dalam? Tuhan dengar nggak apa yang jadi bebannya dia? Tuhan tahu nggak? Tahu banget Tuhan. Boleh nggak? Boleh banget. Dalam ibadah, boleh nggak berdoa dengan cuma Tuhan menangis? Boleh nggak? Boleh banget. Right? Ya. Bahasa roh menurut aku bisa kita bilang ada pada frekuensi yang kurang lebih mirip. Yaitu ekspresi seseorang ketika ini dengan Tuhan. Jadi aku tidak jadi orang yang kemudian ada bahasa roh. Wah ini nih apa nih? Enggak. Dia sedang berrelasi dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Jika itu membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Tapi jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang pasti dan harus dilakukan oleh semua orang. Nggak harus ya? Jangan. Karena Paulus bilang, bahasa roh itu akan berakhir. Tapi kasih, kejarlah itu kasih. Karena kalau kita ngomongin karunia, berarti kan karunia itu harus dikasih sama Tuhan dan tidak semua orang punya. Iya, iya. Malah Paulus bilang kejarlah karunia-karunia yang lebih penting. Dan lebih yang Paulus tekankan di situ adalah kasih. Jadi from biblical perspektif, bahasa roh itu tidak harus. Yes. Dan bukan lambang kerohanian seseorang atau kedekatan seseorang terhadap Tuhan. Benar banget. Paulus kan bilang, bahkan aku berbicara dalam bahasa malaikat pun, kalau aku nggak punya kasih, itu nggak ada arti. Alright. Okay. Jadi apa yang menjadi wujud dari wujud dari karya Roh Kudus dalam diri seseorang, menurut aku bukan pada bahasa roh, tapi buah roh. Yep. Galatia pasal 5, 22, 23, ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri dan sebagainya. Nah, itu seharusnya yang lebih kita appreciate dari seseorang yang yang mungkin dia tidak berbahasa roh. Dia mungkin kelihatan kalem-kalem saja, mungkin nggak terlalu gimana, nggak menonjol, tapi dari hidupnya kelihatan itu semua. Wah, itu karena Roh Kudus bekerja dalam hidupnya dia. Iya, gitu. Agree. Gimana dengan baptisan? Ada gereja yang praktek baptisan percik, ada gereja yang praktek baptisan selam. Kadang perbedaan seperti ini dipertahankan mati-matian at the cost of perpecahan di tubuh Kristus. Mana yang esensi, mana yang aksesori dalam hal ini? Pertama, kalau kita berbicara tentang baptisan, maka doktrin dari bagaimana kita melihat itu dalam gereja itu sebenarnya adalah sebuah sakramen. Iya. Kenapa disebut sakramen? Karena sakramen itu sesuatu yang diperintahkan. Ya. Sakramen itu sedang berbicara, misalnya yang aku percaya sakramen itu, misalnya salah satu yang kita tahu perjamuan kudus. Tuhan bilang perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang kita lakukan, kita preserve. Tujuannya adalah mengenang akan pengorbanan Kristus, mengenang akan karyanya Kristus, and so on. Baptisan itu kita lakukan untuk apa? Kita mesti ngomong baptisan lagi nih dulu. Baptisan itu pada esensinya adalah yang Paulus bilang di dalam 1 Korintus. Baptisan itu adalah kamu dikubur bersama Yesus, kamu bangkit bersama Yesus. Baptisan dikubur dan bangkit. Ini baptisan air nih. Dikubur, bangkit dengan hidup yang baru. Penyucian. Jadi kamu itu mengalami yang namanya pertobatan. Itu esensi dari baptisan. Okay. Jadi aku menjadi orang yang kemudian mampu melihat bahwa baptisan itu bukan terletak pada caranya. Tapi baptisan itu terletak pada maknanya. Kadang ada cerita orang mau meninggal, terus diinjili, menerima Tuhan Yesus, terus orangnya cepat-cepat sebelum meninggal, wah baptis. Gimana? Pernah aku tolak. Kenapa? Pernah aku tolak. Jadi ada kasus di mana ada seorang ibu kontak aku, Pak, Bapak bisa layani baptisan nggak? Oke. Apa nih? Iya, mama saya mau menerima Yesus, mau dibaptis. Mama atau papa aku lupa. Oke.
Aku tanya dulu, ini di mana? Di rumah sakit, kritis dan sebagainya. Oke. Terus aku tanya, ibu beneran? Mama deh kayaknya. Ini mama beneran mau percaya Yesus? Iya pak. Oke. Ya udah, aku atur waktu. Terus aku janjian sama, karena waktu itu aku di gereja, backgroundnya aku masih belum pendeta. Dia ada satu rekan pendeta. Tapi aku bilang sama dia, Pak, aku diskusi dulu sama bapak pendeta nih. Bapak oke nggak bahwa baptisan itu bukan diobral? Oke. Bapak oke nggak bahwa baptisan itu harus orang terima Yesus dulu? Saya tidak mau baptis orang tanpa terima Yesus. Oke. Saya curiga bahwa ibu ini, dia ingin mamanya dibaptis karena dia takut mamanya mati, masuk neraka. Saya percaya bahwa keselamatan tidak ditentukan orang dibaptis. Dan di Alkitab tidak akan kita ketemu karena dibaptis orang selamat. Hatinya menolak Yesus, dia dibaptis, gak ada gunanya itu semua gitu kan. Nah jadi aku bilang, Pak, kita coba ini sama ibu ini dulu. Jadi kita tanya, ibu yakin gini? Oke. Ibunya bilang, ini mamanya mau bertobat pak gitu. Oke. Terus kemudian aku tanya sama ibu yang sudah sulit komunikasi. Aku tanya, ibu beneran mau percaya Tuhan Yesus atau tidak? Aku injili dia dulu. Ibu yang sakit itu? Iya, ibu yang sakit. Dia sadar tapi kayaknya dia lemah ya. Jadi dia berkomunikasi pakai tangan yang tolong saya digenggam atau gerakin jari. Jadi waktu aku berusaha untuk injili dia dan ngomong apa, ibu apakah betul mau menerima Tuhan Yesus dan sebagainya. Ibu itu tidak berespon. Waktu aku tanya lagi dia respon. Iya, padahal bisa respon. Jadi aku merasa, aku bilang, Pak, menurut saya ibu ini bukan mau jadi Kristen. Ini anaknya aja nih yang takut ibunya masuk neraka nih. Gitu. Yang kita percaya bahwa ya nanti kapan-kapan kita ngomong surga neraka lah dok. Okay. Keselamatan tuh kita ini. Jadi aku bilang sama pendeta ini, Pak, saya tidak merekomendasikan dia dibaptis. Kita nggak boleh paksa orang untuk menjadi Kristen. Itu harus pilihan bebas dia, Pak. Nah akhirnya kita doakan. Dan kita kasih pengertian ke ibu itu. Bu, kalaupun mamanya ibu ini menerima Yesus, tanpa dibaptis pun dia sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Karena itu janji Tuhan ketika dia disalib bersama-sama dengan penjahat di samping dia kan. Bro, ada gereja yang menonjolkan karunia roh, mujizat, kesembuhan. Ada gereja yang bilang this is a thing of the past. Dulu, sekarang udah nggak ada. Kedua ekstrim ini, sekali lagi aku ngomong yang ekstrim ya. Ini menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Bagaimana menyikapi kedua ekstrim ini? Yang berpendapat bahwa tidak ada lagi karunia roh, kesembuhan, mujizat, itu namanya sesasionisme. Jadi ini adalah sebuah gerakan yang muncul sebagai gerakan anti terhadap yang namanya gerakan kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Ya. Nah, pandanganku apa? Pandanganku adalah kalau kita mengkotakkan Tuhan pada tidak ada lagi mujizat, sudah tidak perlu lagi dan sebagainya, kayaknya kita acting as God. Iya enggak sih? Betul. Tapi kalaupun kita membuat Tuhan, bersama Tuhan pasti ada mujizat, bersama Tuhan pasti ada kesembuhan, bersama Tuhan yang nggak ada duit kaya, nanti jadi kaya, bersama Tuhan. Kita sekali lagi mengkotakkan Tuhan. Bahkan itu menurut saya parah banget. Kita menjadikan Tuhan pelayan buat diri kita. Kita bikin Tuhan itu kayak, maaf ya, jongos. Aku mau ngomong babu tadi. Buruk itu kata, tidak pantas itu kata. Tapi maksudnya kenapa pilihan kata itu aku mau pakai? Karena itu mengkritik kepicikan kita. Kepicikan dan kebodohan kita yang mau jadiin Tuhan melayani hawa nafsunya kita. Nah jadi aku percaya bahwa sampai hari ini Tuhan mengerjakan mujizatnya. Aku percaya sampai hari ini Tuhan mengerjakan hal-hal heran. Aku percaya banget. Aku percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan seseorang tanpa hal-hal yang sifatnya medik atau treatment medik. Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa pulihkan, atau Tuhan bisa ubah. Aku percaya. Kalau memang Tuhan mau. Tapi aku lebih mau untuk melihat bahwa setelah mujizat heran itu, apa? What? So what after that? Karena menurutku mujizat itu seringkali Tuhan pakai, bukan seringkali. Tuhan itu adalah metode yang Tuhan pakai untuk mendobrak kekerasan hati manusia yang harusnya berujung pada pertobatan.
Kalau setelah mujizat tidak ada pertobatan, I count it nothing. Gak ada gunanya itu. Percuma. Yes. Banyak orang Kristen yang dihipnotis dengan kebaikan Tuhan. Jadi yang dicari kebaikan Tuhan, berkat, kekayaan, sukses, kesembuhan, keberhasilan. Recently baru sadar, sometimes I did that too. Aku melakukan hal itu. Dan aku sadar bahwa ini adalah Tuhan-Tuhan palsu yang kita ciptakan. Kita sebenarnya tidak mencari Tuhan, tapi mencari kebaikan Tuhan sebagai Tuhan yang palsu. Ya. Banyak ya seperti itu. Tanpa sadar. Tanpa sadar, sebagian aku melihat kultur dari kekristenan jadinya kayak gitu. Ketika apa? Jadi gini, ada satu saying yang mengatakan, Calvin ya, dia yang bilang bahwa kita tuh, our heart itu adalah factory dari berhala-berhala. Iya. Manusia itu cenderung sebenarnya submit himself kepada something. Percaya deh. Iya. Every man. Karena kita tuh manusia sebenarnya diciptakan untuk submit atau menyembah. Coba lihat. Oke. Kita tuh sebenarnya manusia yang diciptakan tidak berdiri sendiri. Kita manusia yang menyembah sesuatu. Cuman menyembahnya tuh apa? Itu pertanyaannya. Iya. Orang kemudian mengatakan menyembah Tuhan. Tapi masalahnya ada orang yang kelihatan menyembah Tuhan, tapi sebenarnya dia menyembah dirinya sendiri. Dia menyembah kenyamanannya, dia menyembah keinginannya, ya kan? Makanya dia datang menyembah Tuhan supaya tokonya rame. Yeah. Dia menyembah Tuhan supaya usahanya laris. Dia menyembah Tuhan supaya ujiannya lulus. Dia berdoa supaya apa? Pada level awal, aku percaya Tuhan memungkinkan untuk memberi ruang bagi orang-orang demikian. Masih bocil. Sama kayak seorang bapak, ada anak datang, cari papa buat apa? Cari papa biar dipinjemin HP. Yeah. Wajar nggak? Wajar kalau ini masih bocil. Tapi nggak wajar kalau kita begitu terus. Anak ini dibegitukan terus itu nggak wajar. Iya. Oke. Nah, makanya bagiku adalah manusia itu harus realize bahwa kita itu jika berjumpa dengan Yesus, maka Tuhan Yesus memanggil kita untuk meninggalkan segala berhala kita itu. Meninggalkan segala berhala kenyamanan kita, keinginan kita. Kita mesti tinggalin. Dan kita benar-benar diubahkan, Tuhannya cuma Dia. Gitu. Nah, berhala diri itu paling bahaya. Kenapa? Karena itu tidak disadari oleh banyak orang. Kenyamanannya, keinginannya, harga dirinya, egonya, paling bahaya. Yep. Including me. Including me too. Kita semua. Yeah. Kita semua dalam proses perjalanan kok. Yang membuat aku berbahagia adalah kita semua kok sebenarnya tuh punya pergumulan itu. Tidak ada dari kita yang benar-benar sempurna. Yang membuat aku berbahagia adalah hanya anugerah. Betul. Yang kemudian membuat aku bisa berjalan di dalam sebuah harapan bahwa Tuhan mengasihiku dan Tuhan bersabar denganku dalam proses untuk pengudusan ini. Yeah. Anugerah ini membuat aku berbahagia bahwa aku tidak butuh untuk pass the test. Pass the test itu dalam arti lulus baru boleh. Iya. Dia sabar dan dia baik. Dan kita tuh yang dia cuman looking up itu adalah hati kita yang tulus. Iya, betul. Tulus Tuhan, aku tulus mau dipulihkan. Tuhan, aku tulus mau dikuduskan. Aku tulus mau belajar. Wah, itu indah banget anugerah. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Bro Andre. Terima kasih banyak. Thank you dokter. Atas Thank you. Waktunya. Thank you juga udah ngundang. Ngerti bahwa Tuhan itu baik. Tidak perlu kita to prove ourselves. Jatuh berkali-kali pun Dia mengasihi kita. Bukan berarti kita boleh sengaja jatuh. Boleh bikin dosa, bukan. Iya. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kita menciptakan berhala-berhala yang bukan Tuhan. Ya. Tapi Dia sabar dan nunggu kita sadar. Bahkan Dia bersama-sama dengan kita tuh. Artinya dia dalam kebaikannya Dia membantu kita, Dia tolongin kita. Terpujilah Tuhan yang gak biarin kita hilang. Ya. Ini obrolan santai tapi mengena. Oke. Semoga ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Dan kalau ada take home message, Bro Andre silahkan. Bicara tentang gereja, kan topik utamanya kan tadi kita ngobrolin gereja. Kita cenderung melihat gereja dan kita menuntut perfection dari sebuah gereja as a institution and the church leader itself. Kita menuntut pemimpin gereja itu sebagai
sesuatu yang harusnya perfect dong. Tapi kita lupa bahwa gereja itu sebenarnya kita. Gereja itu adalah setiap kita. Jadi setiap kita lah sebenarnya mungkin reformasi itu terjadi bukan pada gereja, tapi reformasi itu harus terjadi pada diri kita sendiri. Reformasi harus terjadi pada diri kita dan kedalaman hati kita yang paling dalam. Nah, itulah yang kemudian membuat kita lega. Kadang-kadang ada orang criticize the church and its leader berlebihan. Sebenarnya perlu dia kritik mungkin dirinya dia. Bahwa dia expect something yang tidak masuk akal, berlebihan, dan mungkin dia expect gereja berubah demi dirinya sendiri. Dan jadi sebenarnya perubahan pertama yang harus kita lakukan diri kita. Kita sendiri yang berdamai dengan diri kita, berdamai dengan ekspektasi kita, berdamai dengan Tuhan yang beranugerah. Kalau Tuhan beranugerah, kita pun harus beranugerah. Dan kitanya sendiri yang kemudian peduli, oke, saya akan mau cari gereja, komunitas yang jadi sebagai environment yang baik buat saya juga bertumbuh dengan baik. Mungkin kita sadar fenomena gereja milik primadona itu memang nyata. Tapi kadang-kadang masalahnya ada di diri kita sendiri. Tapi saya percaya masih banyak, jauh lebih banyak hamba Tuhan, pemimpin rohani yang memimpin dengan setia, melayani tanpa dipandang orang, pengorbanan, menempatkan panggilan di atas ambisi, ketaatan di atas ketenaran. Bagi semua sahabat yang nonton podcast ini, saya ucapkan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya pertanyaan atau komentar atau curhat, ya jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sayangnya kita harus akhiri obrolan kita sampai di sini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Saya Dr. Tony Setiobudi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.